Kisah ini dimulai dengan pengenalan singkat ke dunia para penyihir bernama Faro Anas, tepat pada saat perang besar memperebutkan takhta memasuki fase terakhirnya. Malam itu, rencana seorang bangsawan yang kuat sangat sederhana dan kejam. Singkirkan pangeran ke-9, Heinz. Salah satu bawahannya menunggu saat ini dengan penuh antisipasi karena dia tidak akan menerima penguasa lain selain yang dia layani. Heinz berada di istana yang aneh dan sebagai konsekuensinya, eksekusinya diperintahkan bersama dengan siapapun yang menghalangi. Namun, sebelum mereka berangkat, seseorang angkat bicara dan bukannya berbicara, dia bertindak mengirim salah satu rekannya sendiri langsung ke alam baka. Pemuda itu kemudian dengan sopan meminta maaf dan bertanya, apakah dia bisa berbicara dengan pangeran kedua yang segera membuatnya gemetar ketakutan. Seorang bawahan yang benar-benar setia maju dan mengambil posisi bertahan untuk menghadapi penyusup itu. Melihat mata merah si penyerbu, dia menyadari bahwa dia akan berhadapan dengan kenalan lama, seseorang yang tidak berharga tanpa sihir. Yakin akan menang, pria itu menjadi bersemangat, tetapi tepat pada saat dia akan mengatakan bahwa serangan diam-diam tidak akan berhasil, dia akhirnya pingsan. Tanpa jalan keluar, pangeran kedua diliputi keputusasaan. Pukulan itu telak, mengenai tulang hidung pada sudut yang sempurna untuk merusak otak, membuat mantra apapun menjadi tak berguna setelahnya. Bahkan setelah mengalahkan seorang lawan, pemuda itu menyadari masih ada seorang penyihir di sana yang siap menghadapinya. Sebuah mantra kuat dari roh petir akan dirapalkan, tetapi perapal mantra tidak menyangka akan ditendang lebih dulu, membuat rahangnya berubah bentuk dengan cara yang agak tidak ramah. Pemuda itu bahkan menawarkan kesempatan bagi penyihir itu untuk pergi. Namun, meski tidak bisa mengucapkan mantra, prajurit itu mencoba menggunakan sesuatu yang tidak memerlukan kata-kata. Pilihan ini membuatnya terlempar menuruni tangga dengan satu pukulan. Pangeran kedua hanya bisa bertanya-tanya bagaimana seorang ahli pedang dan penyihir kelas A dikalahkan dengan cara seperti itu. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang menyatakan hanya sihir yang bisa menyebabkan kerusakan. Dalam kepanikan, pangeran itu menarik senjatanya dan bertanya apakah Heinz yang mengirim penyusup itu. Tetapi meskipun seorang pembunuh, pemuda itu menyangkalnya. Mengaku berada di sana karena seorang teman, bangsawan itu praktis kehilangan akal sehatnya. Lagi pula, tidak ada kemungkinan seorang Garuda berteman dengan anggota keluarga kerajaan, desak pangeran itu, ingin tahu berapa harga yang harus dibayar untuk mengampuninya. Namun mendengar itu membuat si penyusup teringat kembali kenangan pahit dan memutuskan untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Beberapa waktu kemudian, kematian pangeran kedua diumumkan sebagai akibat dari penyakit dengan peti mati yang tetap tertutup. Dengan demikian, bayangan panjang yang menyelimuti istana akhirnya mulai menghilang. Saat sedang membaca di kamarnya, seorang bangsawan dikejutkan oleh sosok yang sama seperti sebelumnya yang memanggil namanya Heinz. Dengan adiknya yang sudah disingkirkan, tidak diragukan lagi dia akan menjadi raja berikutnya. Si pembunuh bertanya bagaimana perasaannya melihat mimpinya menjadi kenyataan. Namun, Heinz menjawab bahwa ini baru permulaan. Seperti yang dia janjikan sebelumnya, pria berambut pirang itu menegaskan bahwa setelah naik takhta, dia akan menghapus semua hukum diskriminatif terhadap orang-orang tanpa sihir. Setelah mengenalnya begitu lama, si pembunuh bahkan tidak mempertanyakannya karena mereka adalah teman sejati. Tak lama, muncul masalah tentang seorang Garuda yang tidak bisa berpartisipasi dalam penobatan. Heinz menegaskan bahwa dia akan memberikan izin yang membuat temannya bersemangat. Meskipun si pembunuh tahu dia tidak boleh menyebabkan kebingungan, dia mengerti bahwa mengubah pola pikir membutuhkan waktu dan tidak semuanya terjadi dalam semalam. Melihat hal ini, Heinz menyarankan agar temannya kembali ke kampung halamannya untuk sementara waktu. Si pembunuh setuju. Bagaimanapun juga, dengan berakhirnya perang, beristirahat sepertinya cara terbaik untuk menenangkan pikiran. Kemudian di hari yang sama, dia memeras kain dan membersihkan dirinya sebaik mungkin. Dengan lentera di tangan, dia menjelajahi tempat yang tampaknya ditinggalkan, penuh dengan buku-buku kuno dan boneka latihan. Pemuda itu kesulitan percaya bahwa semua kehidupan pertempuran itu akhirnya berakhir. Karena dia tidak memiliki sihir, tidak ada yang bisa mendeteksinya, sesuatu yang sangat berguna bagi seseorang dalam profesinya. Sejak awal, musuh yang paling berbahaya adalah para penyihir kuat serta ahli pedang dan seniman bela diri. Oleh karena itu, jika dia tidak bisa menangani lawan seperti itu, dia menyarankan untuk belajar sihir juga. Heinz langsung teringat bahwa temannya tidak memiliki bakat itu, tetapi keputusan sudah dibuat. Pemuda itu memutuskan untuk mempelajari sihir lebih dari siapapun dan melatih tubuhnya sampai dia mengatasi kekurangan itu. Itulah janji yang dibuat di antara keduanya sebelum semuanya dimulai. Melihat kembali bahan-bahan pelajaran itu, si pembunuh menyadari bahwa perang ini memang panjang dan melelahkan. Akhirnya, saat jalan-jalan rutin keesokan harinya, seorang penjual memanggilnya dari jauh untuk melihat-lihat dagangan di kiosnya. Ada beberapa nanas segar yang dijual, sesuatu yang langka di daerah itu.
Pemuda itu berpikir untuk membeli satu untuk dihadiahkan kepada seorang teman, yakin itu akan membuatnya bahagia. Kemudian, pedagang itu menyebutkan harganya, 1 koin tembaga. Tetapi saat melihat mata merah di bawah tudung pelanggan, dia langsung menolak penjualan. Dihadapkan dengan ini, si pembunuh mengeluarkan 2 koin perak dari sakunya dan bertanya apakah pria itu benar-benar ingin bekerja atau tidak. Seperti yang diduga, bisik-bisik pun dimulai, semua orang mengomentari seorang gerudo yang berjalan bebas di antara mereka. Saat pemuda itu maju, orang-orang mundur, takut mereka juga akan terkutuk. Kutukan yang mereka maksud melibatkan satu-satunya ras yang diketahui tidak memiliki sihir, yaitu Garuda. Bertahun-tahun yang lalu, seorang raja memutuskan bahwa kaum Garuda akan diperlakukan seperti ternak oleh Al-Khair, menciptakan sistem kekuasaan yang hanya didasarkan pada sihir. Mereka dijadikan budak, dikirim sebagai umpan meriam dalam perang, dan seolah itu belum cukup, pembantaian yang dulu diabaikan mulai didorong. Pada dasarnya, semua masalah negara akhirnya dilimpahkan ke pundak kaum Garuda, sesuatu yang sangat nyaman bagi monarki. Semua itu membuat perut si pembunuh mual. Meski begitu, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar suatu hari semuanya akan berubah secara drastis. Di tengah jalan, pemuda itu bertemu dengan seorang gadis kecil yang tersandung saat mencoba mengejar teman-temannya dan mulai menangis. Seperti orang dewasa yang baik, dia berhenti untuk menolongnya, dan kemudian gadis itu memperhatikan mata merahnya dan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Namun, reaksinya bukanlah penghakiman, melainkan kekaguman. Ini adalah pertama kalinya seseorang bereaksi seperti itu, dan anak itu segera pergi, meninggalkan si Gerudo dengan secercah harapan yang aneh. Lebih dari sebelumnya, hari di mana dia akan diperlakukan setara tampak sudah dekat, dan itu baru permulaan. Beberapa waktu kemudian, malam tiba. Bertahun-tahun yang lalu, saat masih di pondok, ibunya memarahinya karena bermain dengan pisau alih-alih menyerahkannya. Meskipun bersikeras agar dia mencari pekerjaan, itu tidak pernah terdengar seperti tekanan, melainkan seperti kepedulian. Dia hanya ingin putranya menemukan pekerjaan dan memberikan yang terbaik. Mengetahui dia mungkin akan menghadapi kesulitan, dia memastikan untuk mengingatkannya bersama dengan adiknya bahwa pintu akan selalu terbuka untuk kepulangannya. 10 tahun kemudian, pemuda itu masih membawa sebuah jimat yang menghubungkannya dengan masa-masa keluarga itu. Namun meskipun sudah malam, tempat itu terang benderang seperti siang hari dan panas seperti neraka. Pada saat itu, masa depan penuh harapan yang telah dibangun si pembunuh hancur sekali lagi. Melihat semua api itu, reaksi pertama pemuda itu adalah bertanya-tanya apakah semua orang masih hidup. Untuk pertama kalinya, dia menyebutkan namanya dengan lantang, Van, untuk menegaskan bahwa dia ada di sana. Sayangnya, Van menemukan seorang penduduk tergeletak di tanah dalam kondisi yang mengerikan, dan bukan hanya satu. Ada mayat-mayat lain, serta orang-orang yang dieksekusi dan digantung di pohon. Semuanya memiliki wajah yang familiar, yang membuat pikiran pemuda itu runtuh. Bagi Van, tidak masuk akal bagi para penjahat untuk bertindak sejauh ini, tetapi yang paling mendesak adalah menemukan ibu dan adiknya, Rina. Semua yang telah dilakukannya sampai saat itu adalah untuk mereka. Keinginan terbesarnya adalah mengubah negara itu menjadi tempat di mana keduanya bisa hidup bahagia. Itu sampai dia tiba di tempat yang dulu adalah rumahnya dan menghadapi pemandangan terburuk yang mungkin terjadi. Ada juga seseorang yang tergantung di sana seperti yang lain, dan ketika Van mendekat, dia mengenali ibunya. Masih hidup. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi keterkejutan itu benar-benar melumpuhkan pemuda itu. Dia menolak menerima kenyataan sampai tiba-tiba dia mendengar suara adiknya. Meskipun sangat terluka, Rina masih hidup, tetapi dia jatuh tepat setelah memanggilnya. Van segera menopangnya, tetapi bukannya penjelasan, dia memintanya untuk lari, menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas semua ini masih mencarinya. Van tidak percaya bahwa pangeran kedua memiliki lebih banyak sekutu dan, pada awalnya, mencoba menolongnya. Namun, darah di tanah sudah membentuk genangan yang terlalu besar. Pada akhirnya, Rina mengaku bahwa dia juga sudah belajar memasak dan sambil menangis, mengungkapkan bahwa impian terbesarnya adalah melihat Van memakan sesuatu yang dibuat olehnya. Perlahan-lahan, tatapan gadis itu kehilangan sinarnya, dan dengan sisa kekuatannya, dia meminta kakaknya untuk tidak menyalahkan diri sendiri karena semua ini bukan salahnya. Di saat terakhir, Van benar-benar ditusuk dari belakang oleh seorang ksatria. Bersamanya, beberapa orang lain merayakan pencapaian itu, percaya bahwa mereka baru saja menyingkirkan pemimpin pasukan pemberontak. Namun, salah satu dari mereka menyadari bahwa pemuda itu tetap berdiri dan tatapannya menunjukkan bahwa keinginan untuk bertarung masih ada. Sebelum memberikan pukulan terakhir, ksatria itu bertanya mengapa Van tidak mencoba menghindari serangan itu. Pemuda itu menjawab bahwa tidak ada lagi orang yang ingin dia lindungi yang masih hidup. Bagi ksatria itu adalah alasan yang patut dikasihani. Tapi sebelum menerima ajalnya sendiri, Van bertanya siapa yang memerintahkan pembantaian itu.
Tanpa basa-basi, pria itu menjawab bahwa perintah datang dari Yang Mulia sendiri, dan Van berteriak bahwa Heinz tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Di luar dugaan, si pirang muncul di sana secara langsung. Kemunculan itu mengejutkan Van karena, dari kata-katanya, segalanya menunjukkan bahwa dia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul, seolah itu belum cukup. Heinz mengejeknya, bertanya apakah Van sedang bernostalgia. Saat menjelaskan alasan segalanya, sang raja menyatakan bahwa kesalahan ada pada anak itu sendiri. Menurutnya, pembunuh yang mampu mengabaikan deteksi sihir, bersembunyi di mana saja, dan melenyapkan musuh kuat hanya dengan kekuatan fisik adalah ancaman, bahaya yang bisa menggoyahkan pemerintahan damainya, dan karena itu harus dilenyapkan. Van menunjukkan rasa jijik karena telah ditipu, tetapi Heinz menyatakan dia akan tetap memenuhi janjinya. Lagi pula, saat kaum Garuda dimusnahkan, tidak akan ada lagi yang bisa didiskriminasi. Ksatria itu kemudian bersiap untuk pukulan mematikan. Tapi, kali ini, Van menahan pedang itu hanya dengan satu tangan. Mengetahui kebenaran mengubah segalanya, mengubah rasa sakit menjadi hasrat mendesak untuk balas dendam. Meskipun lemah dan terluka, Heinz tahu lebih baik dari siapapun betapa monsternya anak itu. Para ksatria memposisikan diri untuk melindungi Yang Mulia, sementara raja sendiri bersiap untuk bertarung. Van menerobos baris pertahanan pertama dalam sekejap mata. Menggunakan teknik bayangan rahasia dari garis keturunannya, dia memulai serangan yang dikenal sebagai mekar terakhir. Sebagai tanggapan, Heinz memusatkan semua sihirnya pada mantra bernama Lucius Sagittarius. Dengan demikian, pukulan terkuat dari dua mantan teman itu berbenturan. Setelah pertarungan yang panjang, malam tiba, tubuh para ksatria tergeletak berserakan di tanah. Yang paling mengesankan adalah bahkan dalam keadaan itu, Van masih berjuang untuk melindungi adiknya. Sama seperti bahkan dalam kematian, dia menolak untuk tunduk pada Alcair. Heinz menganggap ini tindakan orang bodoh, tetapi menerima bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Van dan mengakui bahwa dia hanya harus mengalahkannya dengan paksa. Kemudian, Van nyaris tidak bertahan hidup, tenggelam dalam pikirannya. Setelah berjuang begitu keras, dia menolak membiarkan ceritanya berakhir di sana. Balas dendamnya masih belum tuntas, jadi dia butuh satu kesempatan lagi, peluang baru untuk, di waktu berikutnya, memastikan setidaknya takdir yang bisa diterima untuk kaumnya. Mungkin keberuntungan mendengar permohonannya, karena saat matanya terpejam di tanah, matanya terbuka di ruangan yang sangat familiar, bahkan lebih surreal. Rina naik ke atas tangga bertanya apakah kakaknya sudah bangun. Van berteriak, bertanya apakah dia baik-baik saja, tapi Rina tidak mengerti apa-apa. Yakin bahwa dia sedang bermimpi, dia mendengar gadis itu bersikeras agar dia bersiap-siap. Lagi pula, itu adalah hari ulang tahunnya. Ibu mereka muncul tak lama kemudian, menyemangatinya untuk bangun dari tempat tidur. Van menatap dirinya di cermin, dan dengan tak percaya menyadari bahwa dia telah kembali 10 tahun ke masa lalu. Untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-15, keluarganya sedang menyiapkan piknik. Ibu dan adiknya berkata akan sia-sia jika tinggal di rumah pada hari yang begitu indah. Van mulai bertanya-tanya apakah semua itu benar-benar hanya mimpi. Tiba-tiba, embusan angin menyapu tempat itu menyebarkan kelopak bunga di udara. Di antara kelopak itu, satu menyentuh sang protagonis, dan dia merasakan sentuhan itu cukup untuk memahami bahwa semuanya nyata, karena dia masih merasakan beban latihan di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, tercium bau asap dari kota dan kata-kata terakhir Rina. Lebih kuat dari semua ini adalah rasa sakit di dada yang tertusuk dan teriakan yang masih bergema dalam ingatan. Rina bertanya ada apa, tapi Van mengalihkan pembicaraan. Ibu mereka memanggilnya tak lama kemudian, memberitahukan bahwa pikniknya hampir siap. Van memuji aroma makanan sementara Rina mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakaknya. Pada saat yang sama, sekelompok ksatria memacu kuda dalam perburuan kaum sesat. Hanya ada sedikit penyihir kuat dan jumlah prajurit kurang dari ideal, membuat kegagalan menjadi risiko nyata. Di depan mereka ada distrik otonom kaum Garuda. Salah satu ksatria berkomentar bahwa mereka bukan warga sipil, jadi tidak masalah jika beberapa dari mereka mati. Meskipun tidak nyaman dengan itu, sang Amazon akhirnya setuju dalam diam. Kembali ke perayaan, sang protagonis memuji makanan itu, mengatakan rasanya membawa nostalgia yang aneh. Ini aneh karena ibunya telah menyiapkan sesuatu yang serupa sehari sebelumnya dengan bantuan Rina. Hanya karena alasan itu, anak laki-laki itu memperhatikan ketidaksempurnaan kecil pada hidangan tersebut. Sedikit demi sedikit, dia mulai menerima kenyataan bahwa dia telah kembali 10 tahun ke masa lalu. Ada kesempatan untuk mengulang segalanya, meskipun dia masih tidak tahu harus mulai dari mana. Sekali lagi, ibunya bertanya apakah dia masih khawatir, dan kemudian Van teringat. Di antara kaum Garuda pada usia 15 tahun, sudah biasa untuk memilih jalan hidup sendiri, dan baginya ada 3 pilihan. Yang pertama adalah bekerja serabutan di kota, yang kedua pergi mencari tugas berbahaya, dan yang ketiga menjalani kehidupan sebagai tentara bayaran.
Meskipun tanpa sihir, kaum Garuda sangat kuat, dan karena mereka tidak bisa dideteksi, mereka hebat sebagai pengawal. Ketika kerajaan berperang, mereka dikirim ke garis depan dan hampir tidak pernah selamat. Tetapi bagi segelintir orang yang kembali, kekayaan besar dijanjikan. Sang ibu berkomentar bahwa kehidupan tentara bayaran tidak sepenuhnya buruk karena uang itulah yang memungkinkan keluarga untuk hidup lebih baik. Namun, dia menegaskan bahwa dia tidak menginginkan masa depan itu untuk Van. Di masa lalu, dia mengabaikan nasihat itu dan mengikuti jalan itu, yang pada akhirnya membawanya bertemu dengan Heinz. Tiba-tiba, semua keakraban itu terganggu oleh suara keras. Lonceng berbunyi, dan Van berdiri pada saat itu juga, mengerti persis apa artinya. Untuk sesaat dia telah lupa, tetapi tak lama kemudian dia berlari dan menyuruh keluarganya meninggalkan kota tanpa menjelaskan apapun. Sedikit lebih jauh di depan, seorang pria sedang berpidato, mengatakan bahwa para dewa telah mengungkapkan bahwa kekotoran adalah dosa. Menurutnya, kerajaan masih menampung makhluk tidak murni dan tidak mampu yang dikenal sebagai Garuda. Bagi kelompok itu, mereka terlahir ternoda dan membawa kegelapan bersama mereka. Yang disebut para pemurni adalah faksi agama ekstremis di dalam kerajaan para penyihir. Ideologi radikal mereka membuat mereka dianggap sesat oleh gereja, dan salah satu kepercayaan mereka menyatakan bahwa kaum Garuda adalah agen kejahatan. Pada ulang tahun ke-15 Van, para fanatik ini melarikan diri dari ibu kota dan berlindung di distrik otonom. Tanpa keamanan yang layak, mereka mulai melakukan kekejaman atas nama apa yang disebut pemurnian. Hari itu, Van hanya bisa bersembunyi di sebuah gang bersama keluarganya, tapi sekarang dia tidak berniat mengulanginya. Sudah berada di dalam kota, dia bergerak di antara orang-orang dengan kecepatan tinggi, memanjat tembok dan tanpa terlihat. Di akhir pidato, salah satu pemurni bersiap untuk menghapus dosa seorang Garuda dengan api. Van sudah berada di atasnya karena aturan paling dasar melawan penyihir adalah menyerang mereka di luar jangkauan persepsi. Target yang tepat adalah otak dan pita suara untuk mencegah perapalan mantra. Namun, begitu dia menjatuhkan satu orang, posisinya terungkap kepada sekutu dan musuh. Salah satu fanatik mencoba bereaksi dengan tergesa-gesa, tetapi Van melewatinya dan menusuknya dengan pedang musuh itu sendiri. Hanya senjata yang diresapi sihir yang bisa menembus penghalang mistis, jadi perlu menggunakan senjata lawan. Anggota sekte lain mulai merapal mantra listrik jarak jauh, tetapi Van melemparkan tubuh yang kalah ke arah petir. Kemudian dia maju dari bawah dan melancarkan pukulan brutal, membuat targetnya terbang. Van yakin hanya tersisa 3 lawan ketika salah satu dari mereka berteriak agar dia berhenti. Dia menyandera seorang wanita, siap membunuhnya jika dia tidak dipatuhi. Anak itu tidak menyangka akan ada lebih banyak musuh, tetapi dia juga tidak melihat keuntungan dalam menyerah. Ketakutan yang terukir di wajah sandera itu nyata, dan dalam dorongan putus asa, Van berlutut, memohon penyiksanya untuk berhenti. Anggota sekte itu tersenyum puas dan berteriak bahwa seharusnya dia bertindak seperti itu sejak awal. Tak lama kemudian, fanatik lain menendang perut Van dengan keras, membuatnya terlempar telentang ke tanah. Para pemurni yang tersisa, dipenuhi amarah, mulai memukulinya tanpa henti. Meskipun mereka ingin membuatnya menderita, orang yang tampaknya menjadi pemimpin memerintahkan mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat. Dia merasakan firasat buruk, seolah-olah semuanya bisa menjadi salah jika mereka tidak segera melenyapkan anak itu. Menyadari bahwa teman-temannya tidak patuh, anggota sekte itu melepaskan Sandra untuk bertindak. Tanpa wanita itu dalam bahaya, orang lain turun tangan, merapalkan mantra es. Mantra itu mengenai fanatik dari belakang, menyebarkan es ke seluruh tubuhnya, dan membuatnya tidak bisa bergerak. Ksatria itu kemudian memperingatkannya untuk tidak bergerak karena dia bisa pecah. Atas nama keadilan kerajaan, dia mendekretkan penangkapan semua fanatik, membuat anggota sekte itu tampak ketakutan. Van tidak begitu mengerti mengapa di kehidupan masa lalunya, bala bantuan butuh waktu begitu lama untuk tiba. Anggota sekte itu masih mencoba memerintahkan teman-temannya untuk membunuh wanita itu, tetapi mereka semua membeku seperti patung. Mengingat hal ini, para ksatria menerima perintah untuk melucuti senjata mereka masing-masing, meninggalkan Van sendirian di depan orang yang menyelamatkannya. Dia telah menyaksikan semua yang dilakukan anak itu, tetapi alih-alih khawatir, dia memutuskan untuk memberinya semua pujian. Lagi pula, penyihir api yang dikalahkan oleh Van saja sudah cukup untuk menghanguskan seluruh kota menjadi abu. Bukannya dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia sedang menyusun rencana untuk meminimalkan kerusakan. Fakta bahwa Van berhasil mengalahkannya, tampaknya menjadi pemicu bagi kerajaan untuk bertindak lebih cepat. Namun gadis itu bertanya apa yang ia inginkan sebagai hadiah, tetapi anak laki-laki itu hanya berterima kasih karena telah menyelamatkannya.
Karena penasaran, dia menanyakan namanya, dan setelah mendengar jawaban Van, dia memperkenalkan dirinya sebagai Helen. Bahkan setelah dia menolak semua hadiah, Helen mengundangnya untuk mengunjungi Akademi Sihir yang membuatnya sangat terkejut. Setelah mendengar tentang akademi, Van bertanya apakah itu milik kerajaan, dan Helene membenarkan, mengatakan bahwa rakyat biasa pun bisa mendaftar jika mereka punya bakat. Dia sudah pernah mendengar nama itu di kehidupan masa lalunya karena banyak ksatria dan penyihir legendaris berasal dari sana. Tetap saja, Van bertanya mengapa dia memilihnya secara khusus, lalu Helen meminta untuk berbicara di tempat lain. Dia meraih tangan anak laki-laki itu dan mulai menariknya dengan sedikit paksa. Mengenai tujuannya, dia memintanya untuk menunjukkan jalan karena dia lebih tahu area itu daripada dirinya. Setelah beberapa menit dan menyeberangi sungai, mereka berdua tiba di tempat yang sepi, di mana tidak ada yang bisa mendengar mereka. Di sana, Helena bertanya apakah ini bukan tempat yang sempurna untuk sebuah pembunuhan. Tanpa peringatan, dia menciptakan busur es dan menembakkan panah beku ke arah Van. Anak laki-laki itu bereaksi dengan kecepatan yang sebanding dengan langkah sihir, tetapi tanpa menggunakan sihir apapun. Melakukan hal seperti itu hanya dengan kekuatan fisik mengejutkan Helen karena dia sudah keluar dari pandangannya dan mencapai titik butanya. Meski begitu, Van tidak maju karena instingnya menunjukkan bahwa dia hanya sedang mengujinya. Gadis itu merasa semakin khawatir saat mendengar nada bicara seseorang yang berpengalaman datang dari anak laki-laki semuda itu. Van lalu bertanya apakah ini adalah sebuah ujian? Helen menjawab bahwa sudah menjadi sifatnya untuk memastikan sesuatu dengan matanya sendiri. Dia mempertanyakan apa yang akan dia lakukan dengan informasi itu. Secara langsung, dia menyatakan bahwa Van bisa memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kaum Garuda. Namun itu hanya akan dimulai jika dia mendaftar di Akademi Sihir. Van bertanya apakah dia sedang membicarakan tentang konferensi malam, dan Helene mengonfirmasi, mengatakan dia percaya ini mungkin dengan kemampuannya. Konferensi malam adalah sebuah sistem yang memberikan penghargaan kepada siswa-siswa luar biasa di akademi. Terlepas dari kelas sosial, mereka yang disetujui menerima hak untuk mendirikan sebuah keluarga bangsawan di kerajaan. Tanah yang diberikan biasanya sesuai dengan tempat asal kandidat. Dalam kasus Van, tidak diragukan lagi itu akan menjadi distrik otonom kaum Garuda. Ini membuatnya sangat terkejut karena dia tidak pernah memikirkan kemungkinan itu. Tidak seperti di kehidupan masa lalunya, dia masih di bawah batas usia untuk ujian. Namun sebelum menerima, Van mengatakan dia punya 3 pertanyaan lagi dan Helen setuju untuk mendengarkan. Dia ingat bahwa dia akan membutuhkan rekomendasi dari bangsawan, tetapi Helen meyakinkannya bahwa dia akan menuliskannya. Senang dengan ketertarikannya, Helena memintanya untuk mengajukan pertanyaan kedua. Van merasa konyol untuk masuk Akademi Sihir tanpa memiliki sihir apapun, dan Helen setuju. Namun, dia mengingatkannya bahwa semua pemenang konferensi memiliki kesamaan dalam penemuan kembali prinsip sihir. Studi tentang ramuan, lingkaran sihir, dan bidang lainnya menunjukkan bahwa sihir jauh lebih luas dari yang terlihat. Mengalahkan penyihir tanpa menggunakan sihir juga bisa menjadi bidang studi jika dia membuat dunia mengakui kekuatannya. Singkatnya, Helene percaya bahwa ini tidak akan mustahil bagi Van. Di pertanyaan terakhir, dia menanyakan tujuan sebenarnya di balik semua ini. Van ingin tahu apa keuntungan yang dia dapatkan dengan membantunya meraih gelar bangsawan. Helen bertanya apakah dia tidak mempercayainya. Van menjawab bahwa dia perlu memahami apa yang ingin dia dapatkan dengan menjadikannya penguasa kaum Garuda. Meskipun mengakui bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari ini, dia menolak untuk mengungkapkannya, membuat Van tetap waspada terhadap gadis itu. Tiba-tiba, Rina memanggil kakaknya sambil berlari ke arahnya, bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Dia mendengar bahwa Van telah berkelahi dengan beberapa orang berbahaya, dan dia meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Ini berhasil karena gadis itu langsung memeluk Van. Dia selalu berkata akan baik-baik saja lalu melakukan hal-hal paling berbahaya yang mungkin terjadi. Itulah sebabnya dia ingin menunjukkan betapa dia dan ibu mereka khawatir. Helen mengamati semua pertunjukan kasih sayang antara kakak beradik itu dan berkomentar bahwa Van tidak perlu mempercayainya. Namun, dia mengingatkannya bahwa jika dia mendapatkan gelar, dia akan memiliki hak untuk melindungi adik dan seluruh keluarganya. Dia bersumpah bahwa ini bukan tipuan dengan menggunakan nama kehormatan keluarga Steinerts. Setelah Helen pergi, Van termenung masih memeluk Rina di lengannya. Ketika ibu mereka tahu bahwa dia telah menghadapi para pemurni, dia sangat terguncang. Namun, setelah melihat orang-orang dari seluruh kota berterima kasih atas bantuannya, dia mengakui kepahlawanan putranya, sama seperti suaminya, dan tersenyum. Kemudian, topik tentang akademi muncul dan menimbulkan lebih banyak kejutan. Van menjelaskan tentang hadiah, surat rekomendasi, dan keputusan yang telah dia buat. Rina mencoba berargumen bahwa tempat itu eksklusif untuk Al-Khair, dan itulah mengapa Van ingin pergi, untuk membuktikan bahwa mereka tidak lebih rendah dari mereka.
Dia banyak berpikir, tetapi tidak bisa melihat cara lain untuk menyelamatkan semua orang. Di kehidupan masa lalunya, dia hanya menemukan makna dengan bersekutu dengan seorang kandidat kerajaan. Namun kali ini, dia tidak bisa merebut kerajaan tanpa rencana atau menyia-nyiakan kesempatan seperti yang ditawarkan Helene. Van sudah pernah mati sekali, jadi jika ada secercah harapan, dia akan meraihnya. Keinginannya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kaum Garuda tetap utuh. Hal itu mengejutkan mereka berdua, terutama sang ibu yang melihat ekspresi yang sama seperti suaminya di mata putranya. Meskipun mengatakan dia tidak tahu apakah setuju, dia sadar dia tidak bisa menghentikannya. Van bertanya apakah dia akan dimaafkan, tetapi ibunya sudah mulai menerima kenyataan, juga menerima bahwa dia mewarisi sifat keras kepala ayahnya, yang membuat anak laki-laki itu mengucapkan terima kasih yang tulus. Mengalihkan pembicaraan, sang ibu bertanya bagaimana dia akan membayar biaya pendaftaran dan uang sekolah karena akademi itu tidak gratis. Mungkin itulah satu-satunya hal yang belum dipertimbangkan oleh Van. Dia tidak menyangka ada orang lain selain dirinya yang harus berjuang untuk itu, dan Rina juga menawarkan bantuan. Tapi hidup dari hasil kerja keras mereka berdua terasa lebih buruk dari kematian bagi Van. Dia jatuh dalam keputusasaan mencoba membayangkan bagaimana dia akan mendapatkan uang sampai kekhawatiran itu hilang. Bahkan tanpa diminta, Helene mengirimkan hadiah untuk para pemurni yang dikalahkan, yang cukup untuk mempersiapkan perjalanan dengan tenang. Sang ibu tahu Van akan menghadapi diskriminasi di akademi, jadi dia memintanya untuk tidak menjadi pahit hati. Dia menyuruhnya untuk tetap tegar karena dia adalah kebanggaan terbesarnya, sesuatu yang diterima dengan tegas oleh anak laki-laki itu. Sebelum pergi, Rina berjanji akan membuat sup jamur terbaik saat dia kembali, dan Van berkata dia akan menantikannya. Maka, dia memulai perjalanannya, mengucapkan selamat tinggal dari jauh, bertekad untuk menepati janji kali ini. Setelah berjalan jauh, dia akhirnya tiba di gerbang tempat di mana dia akan tinggal untuk beberapa waktu. Saat itulah para pemuda dari seluruh kerajaan berkumpul di akademi. Alexis von Hohenberg memperkenalkan diri terlebih dahulu, menunjukkan surat rekomendasi dari ayahnya sendiri, membuat penjaga itu membungkuk di hadapan sang bangsawan. Tak lama kemudian, Elizabeth Kreuzner menunjukkan surat yang ditandatangani oleh seorang duke dan menerima penghormatan yang sama. Akhirnya, giliran sang protagonis, tetapi jelas dia tidak akan luput dari perhatian. Dengan cepat, desas-desus pun dimulai. Semua orang mengomentari kaum Garuda yang berani muncul di sana. Van dengan tenang menyatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun karena dia hanya mendaftar untuk ujian. Ini tidak meredakan kekesalan sang penjaga. Dia kemudian mengingatkan mereka bahwa moto akademi adalah menerima semua orang tanpa memandang status. Penjaga yang lebih muda menjadi marah, mengira itu adalah sebuah provokasi. Van menyadari situasinya berbahaya karena mengalahkan semua orang di sana dengan paksa akan mudah, tetapi akan menyebabkan kekacauan. Pada saat itu, penjaga yang lebih tua meminta rekannya untuk tenang. Akhirnya, seseorang dengan sedikit akal sehat telah muncul. Sang veteran berkomentar bahwa setiap tahun ada beberapa Garuda yang delusi mencoba untuk masuk. Dengan nada yang agak sopan, dia menjelaskan bahwa mereka tidak mendiskriminasi siapapun, tetapi membutuhkan surat rekomendasi. Yang tidak dia duga adalah Van sebenarnya memilikinya. Dengan segel bangsawan saat memeriksanya, salah satu penjaga berteriak mengatakan itu tidak mungkin dan tidak ada bangsawan yang akan melakukan hal seperti itu. Dia mencoba menyita segel itu karena yakin itu palsu, tetapi Van meraih lengan pria itu dan membantingnya ke tanah. Semua orang di sana, tanpa terkecuali, terdiam sementara penjaga yang lebih tua bertanya-tanya bagaimana rekannya bisa jatuh tanpa sempat mengerti. Tak lama kemudian, sosok lain muncul menanyakan alasan dari semua keributan itu. Pada saat itu, kedua penjaga berlutut di hadapan tuan pemeriksa. Yang lebih tua mencoba mengatakan itu bukan masalah serius, tetapi si Garuda telah menarik begitu banyak perhatian sehingga Van harus memperkenalkan dirinya. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa dia direkomendasikan oleh Helen Steinertz. Sebagian besar tidak mengerti apa artinya itu, tetapi pemeriksa segera mengenali keaslian surat itu. Mengingat hal ini, dia menelan harga dirinya dan meminta maaf atas perilaku para penjaga. Meski begitu, fakta bahwa seseorang seperti Van mendapat dukungan dari keluarga Steinertz menyebabkan kehebohan besar. Anak laki-laki itu dengan cepat menyadari bahwa Helene bukan bangsawan biasa. Begitu masuk gerbang akademi, Van menyadari bahwa lingkungan itu hanya didominasi oleh kaum elit. Tetap saja, dia mengenali beberapa wajah yang tidak asing, seperti Dietrich sangat berbeda dari pendekar pedang tak kenal takut yang dikenalnya. Selain dia, penyihir api yang kuat, Shale, juga ada di sana. Van juga mengenali Lunaris, yang suatu hari nanti akan menjadi gadis suci keadilan. Semua talenta itu berkumpul di tempat yang sama. Tidak seperti dia, mereka akan. Semuanya akan menjadi pahlawan kerajaan, terkenal karena bertarung di garis depan. Namun ketika sengketa suksesi dimulai, mereka menjadi pion dari pangeran-pangeran korup. Di kehidupan ini, jauh dari bayang-bayang,
dia harus bersaing dengan mereka semua. Itu tidak akan mudah, tetapi itu adalah langkah pertama untuk mengubah kerajaan. Tiba-tiba, perundung pertama muncul, bertekad untuk memprovokasinya. Van bertanya apakah komentar itu ditujukan kepadanya, dan jawabannya sudah jelas. Anak laki-laki itu mencoba mengatakan dia bisa berjalan bebas di akademi, tetapi bangsawan itu merasa tersinggung. Sama seperti di masa lalu, dia mencoba untuk menunjukkan kekuasaan dan meremehkannya secara refleks. Sang pembunuh bayaran dan Van berpikir untuk menundukkan kepalanya. Tepat setelah itu, dia teringat permintaan ibunya untuk menjaga sikapnya. Di masa lalu, Heinz juga mengatakan bahwa rasa hormat pada diri sendiri membentuk bagaimana orang lain bereaksi. Karena Van tidak merespons, bangsawan itu kehilangan kendali dan mencengkeram kerahnya. Van hanya membalas dengan tatapan dingin, memperjelas siapa yang memulai ini. Si provokator tidak tahu apa yang sedang dihadapinya. Tentu saja, Van membalikkan posisi dan mulai mendominasi situasi. Alih-alih melawan, dia menyelaraskan kekuatan dan memanipulasi gerakan lawan. Itu adalah metode yang sama yang digunakan melawan penjaga sebelumnya. Setelah menjatuhkannya, Van masih menawarkan bantuan untuk bangun. Namun, harga diri bangsawan itu tidak mengizinkannya dan amarah mendorongnya melewati batas dengan mencoba menggunakan sihir. Di detik terakhir, seseorang berteriak untuk berhenti. Perintah itu datang dari Pangeran Heinz sendiri yang menyatakan bahwa Garuda adalah sekutu kerajaan yang berhadapan dengan hierarki. Bangsawan itu meminta maaf. Heinz menegaskan bahwa dia tidak akan menggunakan darah bangsawannya untuk menciptakan perbedaan. Sebagai siswa, semua orang harus diperlakukan sama. Ini juga termasuk Van. Saat itu, anak laki-laki itu hampir tidak percaya bahwa Heinz juga ada di sana. Dengan Pangeran ke-9 yang bersedia mengikuti ujian seperti orang lain, citra kerendahan hatinya semakin kuat. Fakta bahwa dia membela seorang Garuda membuat banyak orang melihatnya hampir seperti orang suci. Van kemudian teringat Heinz menyebutkan akademi dalam percakapan di masa lalu. Di masa sekarang, pangeran itu mengangkat topik tersebut, berkomentar bahwa anak laki-laki itu tampak gugup. Untuk menciptakan empati, dia mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama karena kesulitan ujian. Heinz menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk takut dan mengulurkan tangannya dengan senyum karismatiknya. Siapapun akan merasa nyaman di hadapan seseorang yang begitu baik. Tapi sekarang Van tahu wajah asli di balik topeng itu. Dia menyadari kotoran yang tersembunyi. Ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Namun, melakukannya akan menjadi tindakan impulsif dan membuang semua yang membawanya ke sini. Heinz terus menunggu jabat tangan itu. Namun Van tidak membalasnya, menciptakan beberapa alasan. Pangeran itu dibiarkan tergantung dan menurunkan tangannya. Perilaku seperti itu terhadap seseorang yang bisa menjadi raja menimbulkan bisik-bisik seketika, terlebih lagi bagi bangsawan yang telah dipermalukan sebelumnya. Pada saat itu, penguji muncul mengumumkan bahwa pendaftaran untuk ujian tahun ini telah ditutup. Segera setelah itu, dia memberitahu bahwa dia akan memimpin para kandidat ke pintu masuk hutan yang disebut Hutan Teduh. Berita itu membuat banyak orang cemas. Sudah di lokasi ujian, dengan semua orang berkumpul, seorang koordinator menyambut para peserta. Dia menjelaskan bahwa hutan ini akan menjadi panggung untuk ujian masuk tahun ini. Seperti yang semua orang sudah tahu, akademi adalah institusi yang dibuat untuk menyempurnakan kaum elit dan memerintah kerajaan, tidak pernah repot-repot mendidik rakyat jelata. Oleh karena itu, siapapun yang ingin tinggal di sana perlu membuktikan bahwa mereka memiliki setidaknya tingkat kekuatan minimum. Hutan Teduh dikenal karena memusatkan sejumlah besar sihir, dan misi para siswa adalah membawa kembali bunga yang terisi dengan energi itu. Itu disebut air mata surga dan hanya mekar di tempat khusus itu. Masalahnya adalah makhluk yang mendiami wilayah itu juga memiliki kekuatan magis. Van tahu akan ada ujian praktik, tetapi tidak tahu dia harus menghadapi makhluk gaib. Intervensi langsung antar kandidat dilarang, tetapi bekerja sama diizinkan. Tetap saja, perlu mengumpulkan bunga yang cukup untuk memastikan kelulusan seluruh kelompok. 2 tim besar akan menghadapi kesulitan, dan batas waktu maksimum hanya sampai matahari terbenam. Selain itu, setiap peserta akan menerima lencana dari penjaga yang digunakan untuk meminta penyelamatan jika dalam bahaya. Namun, meminta bantuan berarti diskualifikasi langsung. Dengan itu, dimulainya ujian secara resmi diumumkan, dan beberapa siswa dengan cepat mulai berkelompok memilih sekutu dengan keterampilan yang cocok. Van, di sisi lain, berakhir sendirian, percaya bahwa dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk bergerak. Ketika akhirnya gilirannya untuk menerima lencana, penguji tampak enggan menyerahkannya. Meski begitu, benda itu diletakkan di tangannya, dan Van pergi di bawah pengawasan bangsawan itu. Sudah di dalam hutan, seekor makhluk gaib muncul tanpa memberi waktu untuk bereaksi. Van dengan cepat mengidentifikasinya sebagai makhluk iblis berukuran sedang. Hewan yang dipenuhi sihir umumnya disebut makhluk iblis.
Mereka memiliki kekuatan fisik yang lebih unggul dari manusia dan juga mampu menggunakan sihir, membuat mereka lebih berbahaya daripada banyak penyihir. Kalau dipikir-pikir, sejak menjadi pembunuh bayaran, Van hanya bertarung melawan orang. Tetap saja, itu tidak menghentikannya untuk maju dan memukul makhluk itu dengan pukulan langsung ke perut. Lagi pula, dia juga menguasai teknik khusus untuk menghadapi monster jenis ini. Dampaknya, selain brutal, diperkuat oleh momentum, menghasilkan gelombang kejut yang merambat dari permukaan ke bagian dalam tubuh. Teknik ini sulit digunakan melawan musuh yang rasional, tetapi sempurna untuk monster yang menyerang tanpa berpikir. Selama menjadi tentara bayaran, Van pernah beberapa kali bertemu dengan makhluk gaib dan mengambil tindakan pencegahan untuk mengalahkan mereka. Karena alasan ini, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu cukup disayangkan bagi kedua anak laki-laki yang dia perhatikan bersembunyi di kejauhan. Tetap saja, Van tidak terlalu khawatir karena bangsawan dan rekannya tampaknya bahkan tidak menyadari konfrontasi itu. Aristokrat itu percaya bahwa Van hanya menang dengan menggunakan racun, sementara rekannya ingat bahwa mencampuri ujian dilarang. Bagaimanapun, para penguji tidak berniat membiarkan seorang Garuda maju, terutama seseorang yang telah bersikap kasar kepada salah satu pangeran. Jadi, bahkan jika dia mati, tidak ada yang harus bertanggung jawab. Sementara itu, salah satu penguji mengikuti penjaga yang lebih tua ke gerbang terpencil. Dia memerintahkan mereka untuk membawa kunci, dan meskipun kesatria itu mencoba mengubah pikirannya, tidak ada argumen yang cukup. Penilai bermaksud menggunakan kartu truf yang disegel di balik gerbang itu untuk mengejar anak laki-laki yang berani berpartisipasi dalam ujian. Menurut aturan akademi, tidak mungkin untuk menyingkirkan seseorang yang memiliki rekomendasi. Tetapi jika dia disetujui, citra sekolah akan ternoda kecuali terjadi kecelakaan. Pria itu mencoba memperingatkannya tentang semua yang bisa salah, tetapi Van bertindak sendiri. Tidak ada orang yang dianggap penting yang mau mendekatinya. Dengan kunci di tangan, segelnya rusak dan penguji memerintahkan makhluk terkutuk itu dilepaskan untuk melenyapkan Garuda atas nama kebanggaan Akademi Kerajaan. Entah kenapa, penguji kedua merasa bahwa ujian tahun ini akan membawa masalah serius. Menyadari ini, dia melihat rekan yang telah membebaskan makhluk itu kembali, yang membuatnya bertanya dari mana saja dia. Yang lain hanya menjawab bahwa dia telah membuat beberapa persiapan untuk apa yang akan datang, membuatnya waspada. Kembali ke sudut pandang protagonis selama perjalanannya, Van menemukan sekumpulan bunga persis seperti yang dijelaskan. Itu adalah pertama kalinya dia melihat air mata surga, dan jika dia memetiknya dan kembali, dia akan disetujui. Tetapi para pengejarnya akhirnya memutuskan untuk muncul. Bangsawan itu berkomentar bahwa Garuda benar-benar memiliki indera penciuman yang tajam mirip dengan anjing, sementara Van menjawab bahwa dari pengalamannya sendiri, dia tahu bahwa pengecut selalu menyerang dari belakang. Para aristokrat pada gilirannya bertekad untuk menghancurkan sikap percaya diri anak laki-laki itu, namun jauh di lubuk hatinya, dia tahu mereka ada di sana hanya karena telah dipermalukan di depan siswa lain. Van berkata bahwa ini sudah bisa diduga dari anak-anak yang sombong dan mengambil sikapnya, yang membuat bangsawan itu marah. Tanpa basa-basi lagi, keduanya mulai menyiapkan sihir mereka untuk menyerang. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari seorang pendekar pedang sihir dan seorang penyihir perapal. Gaya pertarungan sihir sebagian besar dibagi antara mereka yang merapal mantra yang hanya dikenal sebagai penyihir. Mereka yang menyalurkan sihir ke dalam senjata dikenal sebagai pendekar pedang sihir. Sementara itu, mereka yang memperkuat tubuh mereka sendiri dengan mana, meningkatkan kekuatan dan kecepatan, menerima gelar seniman bela diri sihir. Membentuk tim dengan gaya yang bervariasi selalu dianggap sebagai strategi cerdas untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. Meski begitu, Van dengan cepat menyadari bahwa musuhnya tidak memiliki pengalaman nyata dalam membunuh meskipun mereka cukup berani untuk mencoba. Tetap saja, dia tidak bisa melenyapkan mereka untuk membela diri karena kematian seorang bangsawan selalu berujung pada balas dendam dari keluarga mereka. Kaum aristokrasi pada masa itu mempertahankan temperamen keras yang diwarisi dari masa perang, dan kali ini anak itu ingin mengikuti jalan yang berbeda. Jadi, dia memutuskan untuk menghindari teknik pembunuhan dan hanya mengalahkan mereka. Bangsawan itu mulai membenci tatapan percaya diri Van dan menyerbu dengan tarian pedang anginnya. Van berhasil menghindar tetapi akhirnya lengannya sedikit tergores. Meski begitu, penyerang itu kesal karena dia tidak berhasil menjatuhkannya dengan pukulan itu. Dia mulai menyombongkan diri, mengklaim bahwa keluarga Valtrake terkenal karena menguasai mantra angin. Dengan nada sombong, dia berkata akan mengampuni Van jika dia memohon belas kasihan, tetapi hanya menerima tanggapan mengejek. Van dengan ironis bertanya apakah keahlian keluarga Valtrak adalah menyegarkan orang-orang di musim panas yang membuat amarah anak itu meledak lagi. Tanpa bercanda, dia memanggil badai yang seolah merobek langit, memaksa sang protagonis untuk mundur dan fokus hanya pada menghindar. Ini mengejutkan bangsawan itu karena Van bisa melihat sihir setiap kali nafsu membunuh musuh meningkat terlalu banyak.
Saat serangan berhenti, Van maju dengan serangan balasan yang menghancurkan. Setelah melihat rekannya jatuh, pendekar pedang sihir itu panik, menyiapkan senjatanya, dan melompat ke arah anak itu. Van dengan cepat menyadari bahwa sihirnya sederhana karena pedang itu tidak berbahaya tanpa serangan langsung. Biasanya, sebilah pedang mencapai kecepatan 2 atau 3 kali lebih besar dari kecepatan pukulan. Meski begitu, berkat gerak kakinya, dia mengabaikan senjata itu dan memukul langsung ke pergelangan tangan, menangkis serangan itu. Memanfaatkan celah itu, dia melancarkan pukulan pendek ke lengan lawan, menjatuhkannya ke tanah. Meskipun keduanya jelas frustrasi, Van bertanya apakah mereka ingin melanjutkan, memperjelas bahwa sejak saat itu, dia tidak akan menjamin keselamatan mereka. Terkejut, bangsawan itu mundur, menelan harga dirinya, dan meminta maaf, tetapi sesuatu menarik perhatian Van. Dia merasakan kehadiran yang aneh, sejenak mengabaikan para bangsawan, dan setelah memahami bahayanya, berteriak agar mereka segera melarikan diri. Sebelum salah satu dari mereka bertiga bisa bereaksi, monster yang dilepaskan muncul dan menyerang dengan tanduknya, melemparkan mereka jauh-jauh. Rasa sakit menyelimuti anak-anak itu, sementara sang protagonis bereaksi dengan cemas setelah mengenali makhluk itu. Di hadapan mereka berdiri seekor beruang neraka, monster iblis tipe taring. Para bangsawan tidak bisa mengerti bagaimana monster tingkat tinggi bisa ada di sana. Meski begitu, tidak ada waktu untuk bertanya karena serangan baru sudah datang. Makhluk-makhluk ini juga dikenal sebagai taring terkutuk yang diselimuti oleh kekuatan sihir yang sebanding dengan seorang bijak. Van memperingatkan bahwa jika mereka masih bisa bergerak, sekarang adalah saat yang tepat untuk melarikan diri. Salah satu dari mereka menjawab bahwa sayangnya itu tidak mungkin. Dia menunjukkan kakinya yang terluka akibat benturan sebelumnya dan berkomentar bahwa kakinya mungkin patah. Paling-paling, dia hanya bisa tetap berdiri, yang membuat Van memiliki sedikit pilihan, membawa mereka berarti akan memperlambat dan berakhir tewas. Memecahkan lencana juga sepertinya tidak cukup cepat. Kemudian bangsawan itu menyarankan agar temannya melarikan diri sendirian. Bagaimanapun, dia masih seorang penyihir yang kuat dan bisa bertahan hidup. Rekannya menolak, mengatakan bahwa meninggalkannya akan mencoreng nama Eisenbach. Van mengusulkan agar salah satu dari mereka mengaktifkan lencana sementara yang lain mengulur waktu. Si Eisenbach menolak gagasan itu, menyatakan bahwa mati akan lebih terhormat. Maka, untuk menghindari menodai reputasi keluarga, keduanya memutuskan untuk bertarung sampai akhir dengan kepala tegak. Bagi Van, itu adalah skenario terburuk karena dia harus berurusan dengan harga diri keduanya. Karena kesal, dia berteriak bahwa jika mereka akan bertarung, maka mereka harus menang alih-alih mati saat mencoba. Bangsawan itu menganggapnya sebagai kesombongan, tetapi dengan ketiganya dalam situasi yang sama, satu-satunya pilihan adalah bekerja sama. Kembali ke pintu masuk hutan, penguji kedua berkomentar bahwa waktunya sudah tiba. Yang pertama bertanya apa yang dia bicarakan, tetapi rekannya menghindari jawaban dan bertanya apakah ada lencana yang telah rusak. Jawaban negatif terdengar aneh bagi penguji pertama dan anehnya menyenangkan bagi yang kedua. Ini berarti Van bahkan tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Sebelum ujian, barang-barang milik kandidat telah disita dan penguji menggunakan salah satunya untuk membuat monster itu mengingat aroma Van. Sekarang dia percaya bahwa anak itu sudah menjadi debu dan yang tersisa hanyalah menunggu, itulah sebabnya dia tidak bisa menahan tawanya. Kembali ke sudut pandang protagonis, saat monster itu maju, ketiga anak laki-laki itu bersiap untuk bertahan. Van berteriak bahwa dia akan menahannya sementara para bangsawan menyerang dengan sekuat tenaga. Waltreich menolak menerima perintah, tetapi makhluk itu mendekat terlalu cepat. Kali ini, dia menggunakan teknik pembunuhan, mengulangi pukulan telak dari sebelumnya dengan memanfaatkan kecepatan monster itu sendiri. Tidak seperti makhluk berukuran sedang, efeknya tidak begitu menghancurkan, tetapi tetap menimbulkan dampak. Serangan ini bekerja dengan mengantisipasi gerakan musuh mengenai tepat di tempat serangan berasal. Saat hewan berkaki 4 bergerak, bagian pertama yang maju selalu kepalanya. Van menyebarkan dampaknya ke beberapa lapisan penetrasi, tetapi menjadi cemas saat menyadari dia tidak mencapai bagian dalam. Kehilangan massa otot dan tinggi badan setelah kembali bertahun-tahun ke masa lalu telah membuat anak itu terlihat lebih lemah. Setelah melakukan semua yang dia bisa saat itu, dia berteriak dan Waltreich merapalkan mantra perobek langit. Bilah-bilah angin menghantam monster itu, dan tak lama kemudian, Eisenbach mencoba menyerang dengan pedang sihirnya, tetapi kulit monster itu terlalu kuat. Lebih buruknya lagi, makhluk itu mengamuk dan Van berteriak pada detik terakhir agar semua orang menjauh. Meski begitu, monster itu menyerang lagi, berlari dengan kecepatan penuh dan menciptakan angin kencang di sekitarnya. Ketika sang protagonis melihat ke belakang, dia melihat kedua sekutunya jatuh dan tidak bisa bergerak meskipun masih bernapas. Waltreich berhasil menangkis sebagian dampaknya dengan sihir, tetapi dia tahu dia tidak akan tahan dengan serangan lainnya.
Eisenbach sudah menerima bahwa ini akan menjadi akhirnya karena pedangnya bahkan tidak berpengaruh. Masih berdiri, Van menegaskan bahwa dia akan mencoba sekali lagi. Yang mengejutkan bangsawan itu, dia berkata bahwa pada percobaan berikutnya, mereka bertiga akan menghabisi monster itu bersama-sama. Waltreich bertanya apakah anak itu tidak baru saja menyadari bahwa sihirnya tidak bekerja. Kemudian Van menyarankan agar dia mencampurkan batu ke dalam mantranya untuk meningkatkan kekuatan penghancurnya. Untuk Eisenbach, dia menyarankan untuk fokus menusukkan pedang ke titik terlemah makhluk itu. Waltreich bertanya dengan serius apa yang dipikirkan anak itu. Baginya, sudah jelas bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk menang, sementara Van dalam keadaan itu masih bisa melarikan diri. Sejujurnya, Waltreich tidak akan menyalahkannya jika melarikan diri setelah semua yang mereka coba lakukan. Meski begitu, Van menjawab bahwa dia di sana bukan untuk balas dendam karena satu-satunya keinginannya adalah agar rasnya diakui sebagai bagian dari kerajaan. Karena alasan itu, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan rekan-rekan dari bangsa yang sama yang ingin dia masuki. Waltreich merasakan kejutan kenyataan, meninjau kembali semua yang telah dilakukannya bersama dengan beban rasa bersalah yang sangat besar. Pada saat itu, monster bersiap untuk serangan terakhir dan menyadari hal ini, Van berteriak untuk menjalankan rencana itu. Atas isyarat Van, Waltreich mengaktifkan tarian pedang anginnya. Mengikuti saran sang protagonis, dia memasukkan batu ke dalam mantranya, menamainya kembali pemotong langit debu hitam. Sebuah pedang gelap penuh pasir dan kerikil turun dengan keras ke atas monster bertaring itu. Untungnya, serangan itu menghalangi pandangannya, dan Van mengumumkan bahwa sekarang gilirannya maju ke atas monster itu. Bahu hewan berkaki 4 berfungsi berbeda dari manusia. Mereka tidak terhubung langsung ke tulang belakang, menciptakan area fleksibel untuk pergerakan kaki depan, tetapi mengorbankan stabilitas. Dengan mengingat hal ini, sang protagonis mengaktifkan teknik harmoninya yang disebut rotasi, menjatuhkan makhluk itu ke tanah. Saat jatuh, Van berteriak bahwa jantungnya terletak di pangkal depan di antara kaki depan. Eisenbach tidak membuang waktu dan melompat untuk menyerang, tetapi kurangnya pengalaman membuatnya ragu-ragu di depan tatapan ganas monster itu. Meskipun ketakutan, anak itu bertindak sesuai kesepakatan dan menghunuskan pedangnya. Waltreich berteriak merayakan kemenangan, tetapi sang protagonis tidak merasakan kelegaan yang sama. Entah bagaimana, dia menyadari bahwa serangan itu tidak mengenai jantung. Mungkin keraguan adalah alasannya, dan sekarang makhluk itu mulai pulih. Sebagai pertahanan, monster itu mengaktifkan auman penghancur, kemampuan langka dari monster pemangsa yang menyalurkan sihir melalui suaranya. Gelombang kejut menyebar, merobohkan semua yang ada di sekitarnya. Eisenbach jatuh ke tanah berlumuran darah dan, pada saat itu merasa organ dalamnya telah rusak. Lebih buruknya lagi, binatang itu cukup dekat untuk melahapnya hidup-hidup. Dengan kecepatan itu, sepertinya tidak ada yang mungkin selain kematian. Tetapi sebelum bangsawan itu dihabisi, Van melangkah di depannya. Di antara teknik harmoni, yang satu ini dikenal sebagai spiral, tidak berfokus pada adu kekuatan, tetapi pada mengalihkan dampak dalam putaran ke tanah. Meski begitu, binatang itu di luar kendali, dan Van tahu dia tidak bisa menangkis semua kekuatan itu. Hanya satu alternatif terakhir yang tersisa. Van berteriak putus asa agar teman-temannya lari secepat mungkin. Eisenbach mengumpulkan sisa tenaganya untuk berhasil bangkit. Sementara itu, Van terus memegangi tanduk makhluk itu, mencegahnya maju, meskipun kelelahan sudah tergambar di wajahnya. Tidak seperti pemuda itu, monster itu justru meningkatkan kekuatannya hingga Van terlempar jauh, menabrak pohon dengan keras. Waltreich mencoba bereaksi, tetapi sang protagonis berteriak agar dia tidak mendekat. Tak terhindarkan, binatang itu menyerang ke arahnya dan Waltreich juga bergegas maju untuk mencoba menyelamatkannya. Meskipun terluka, Van sudah bersiap untuk tidak mati di sana. Dia menggumam pelan, tenggelamkan hatiku dan bebaskan rantai yang mengikatku. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi, tetapi sebelum itu, sebuah mantra es mengenai cakar depan binatang buas itu. Benturan itu membuat monster itu meraung kesakitan dan jatuh ke tanah, mencegahnya mencapai Van. Yang paling mengkhawatirkan adalah asal mantra itu yang datang dari Pangeran Heinz sendiri, sesuatu yang tidak diduga oleh mereka bertiga. Para bangsawan mencoba memperingatkan bahwa terlalu berbahaya bagi Yang Mulia untuk tetap di sana. Heinz menjawab bahwa melindungi warga kerajaan adalah tugas keluarga kerajaan yang jelas-jelas menyentuh mereka berdua. Dalam pandangan Van, inilah cara dia selalu mendapatkan kepercayaan orang sebelum membawa mereka ke kematian. Sekarang muncul sebagai cahaya palsu di ujung terowongan, Heinz mengusulkan aliansi di antara mereka berempat. Mengantisipasi ini, Van berteriak bahwa dia menolak. Ekspresi para bangsawan bervariasi antara jengkel dan bingung, begitu pula dengan sang pangeran sendiri. Meski begitu, sang protagonis menegaskan kembali bahwa dia tidak berniat untuk bekerja sama. Dia memperjelas bahwa kekuatan pewaris tahta tidak diperlukan.
Waltrich menuntut rasa hormat, sementara Eisenbach mengingatkan bahwa Heinz telah menyelamatkan hidup mereka. Vaughan menjawab bahwa dia akan menyelesaikan semuanya sendirian jika pangeran tidak ikut campur. Melihat hal ini, Heinz bertanya apakah pemuda itu benar-benar tidak membutuhkan bantuan. Vaughan menjawab sambil berjalan ke arah monster dan meminta si pirang untuk diam dan menonton seperti yang biasa dilakukan bangsawan. Vaughan memperingatkan bahwa binatang itu bergerak lagi dan tak lama kemudian ia menyerang kembali ke arah kelompok. Kali ini, Eisenbach ingin setidaknya mendaratkan satu pukulan. Sang protagonis mendesak untuk tenang, menyatakan bahwa lari sekarang sama saja dengan menyia-nyiakan hidup. Waltrich berkomentar bahwa dia hanya memiliki mana untuk satu serangan lagi, tetapi Van hanya meminta keduanya untuk memperhatikan sinyalnya, termasuk Heinz. Kali ini, Van menunjukkan tekad yang berbeda, yang akhirnya menyebar ke yang lain. Dia maju untuk mencegat monster itu, teringat betapa takutnya dia sebelumnya. Oleh karena itu, dia percaya dia bisa menang tanpa menggunakan teknik terlarang itu. Sampai saat itu, 3 teknik harmoninya telah gagal melawan binatang buas itu. Monster itu mulai melihat mereka sebagai lawan yang sepadan dan mulai bertindak lebih hati-hati. Dengan cara ini, Van menghindari serangan menyapu, melompat, dan melihat celah kecil untuk maju. Makhluk itu mengaum dengan marah dan mencoba mengejarnya, tetapi pemuda itu terus menghindar menggunakan tubuh musuh sebagai tumpuan. Waltrich tidak percaya kecepatan seperti itu mungkin terjadi tanpa sihir, sama seperti sang pangeran. Faktanya, dengan menggeser pusat gravitasinya tanpa mendorong kakinya di tanah, Van menghilangkan gerakan persiapan. Teknik ini hanya dikenal di kalangan seniman bela diri tingkat tertinggi. Jadi, tidak masuk akal melihatnya menendang, melompat, dan melarikan diri dari binatang iblis itu. Dalam gerakan terakhir, Van menginjak kepala monster itu membuat para bangsawan terkesan. Namun, Heinz tahu bahwa serangan tanpa sihir hampir seperti belayan bagi makhluk setingkat itu. Saat binatang itu terus melawan, sang pangeran percaya situasinya akan segera lepas kendali. Namun Van menegaskan bahwa ini sempurna. Lagi pula, tujuan sebenarnya adalah untuk membuat musuh jengkel. Segera, tanda-tanda auman penghancur mulai muncul. Pada saat itu, sang protagonis berteriak agar Waltrage menggunakan sihir anginnya yang langsung dilakukannya mencampurkan batu ke dalam mulut makhluk itu. Ini menghalangi sistem pernapasan binatang itu, menyebabkannya jatuh ke tanah. Tanpa membuang waktu, Van melompat ke arah musuh dan berhadapan langsung, mempersiapkan pukulan ganda penghancurnya yang dikenal sebagai kembar. Serangan itu menghantam tepat di tengah kepala binatang iblis itu. Gelombang kejut dari kanan dan kiri bertemu di satu titik di dalam kerangka, seperti lingkaran di air yang bertemu. Dengan ini, binatang iblis itu benar-benar lumpuh. Dengan 2 langkah pertama selesai, Von memberi sinyal kepada Eisenbach yang hanya memutar pedangnya dan memotong binatang itu menjadi beberapa bagian. Para bangsawan terkejut, tidak percaya mereka telah mengalahkan monster tingkat tinggi. Eisenbach bertanya apa yang dilakukan sang protagonis, dan Van hanya menatap Heinz dalam diam sebelum berbalik dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Pemuda itu mengaku organ dalamnya terasa sakit seolah-olah terluka. Van menjelaskan bahwa sihir suara jenis ini dapat dinetralkan sebagian dengan menyumbat telinga dan bangsawan itu menyatakan dia tidak akan pernah melupakan ini. Setelah mengatasi bahaya, tibalah waktunya untuk memikirkan tujuan berikutnya. Tetapi yang mengejutkan sang protagonis, di tempat yang tadinya ada beberapa bunga, sekarang hanya tersisa 2. Itulah konsekuensi membentuk kelompok besar, sesuatu yang telah diperingatkan sejak awal. Van mencoba berpikir cepat mencari solusi karena tahu waktu hampir habis. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, para bangsawan mengambil inisiatif, memetik bunga dan memutuskan untuk membagikannya. Tentu saja, yang pertama diberikan kepada Heinz karena dia adalah seorang pangeran. Van mempertanyakan mengapa memberikan bunga kepada seseorang yang hanya mengamati, tetapi Waltrake bahkan tidak memperhatikannya. Lagi pula, bunga kedua diserahkan langsung kepada sang protagonis. Van bertanya apakah dia yakin, dan pemuda itu menjawab bahwa dia tidak ingin berutang apapun kepada siapapun, seraya mengungkapkan namanya Falk. Eisenbach menggunakan momen itu untuk memperkenalkan dirinya sebagai Ralph. Terkejut dengan sikap keduanya, sang protagonis mengatakan namanya adalah Van, dan mereka bertukar sapa singkat meskipun tahu mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Pada saat itu, Heinz turun tangan, mengambil beberapa bunga layu dari tanah, dan menyegarkannya kembali dengan sihir cahaya yang membuat semua orang tercengang. Dia meminta semua orang untuk menerima isyarat itu, meyakinkan bahwa tidak ada yang akan dirugikan. Van menyadari bahwa matahari terbenam mendekat dan memperingatkan bahwa mereka harus meninggalkan hutan sesegera mungkin. Nadanya terdengar seperti perintah yang membuat Falk sedikit kesal. Namun, sebelum mereka pergi, sang pangeran menarik perhatian sang protagonis. Heinz berkomentar bahwa Van telah menutupi kakinya dengan tanah sebelumnya.
Lalu dia menyebutkan pernah mendengar tentang teknik gerakan yang digunakan untuk menyembunyikan jejak sangat umum di kalangan pembunuh, menambahkan ini pada seni bela diri yang ditunjukkan dalam pertarungan. Dia langsung bertanya apakah Van adalah atau pernah menjadi seorang pembunuh. Heinz memiliki banyak musuh. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, raja memperketat hukum kerajaan dengan mengambil putri asing sebagai istri. Namun, Ibu Heinz sudah menjadi bangsawan sebelum ini, menjadi ratu kelima dan yang pertama dari kerajaan Varanes. Karena itu, saudara-saudaranya dan ibu mereka masing-masing takut dia akan naik takhta. Dan intretan CE, upaya pembunuhan bisa datang dari mana saja, dan Heinz selalu bersiap untuk itu. Jika Van adalah agen yang menyusup, pangeran bertekad untuk melenyapkannya di sana juga. Van tidak menyangka kebiasaan lama akan mengkhianatinya di saat seperti itu. Secara teknis, dia adalah seorang pembunuh terlatih, tetapi mengakuinya akan sama dengan bunuh diri, jadi dia memutuskan untuk berpura-pura bodoh. Pangeran segera menyadari manuver itu, dan sang protagonis memperjelas bahwa dia tidak akan mundur jika Heinz ingin menyelesaikan masalah dengan cara itu. Suasana di antara keduanya menjadi berat, dan konfrontasi tampaknya tak terhindarkan. Ketika Van melangkah maju, Falk secara naluriah melompat di depannya. Hines mempertahankan tatapan serius, tetapi di saat berikutnya, Van muncul di sisinya mengatakan dia hanya bercanda. Falk tidak bisa mengerti bagaimana dia bergerak begitu cepat. Van memanfaatkan momen itu untuk mencoba meredakan ketegangan dengan sopan santun. Namun Heinz mengabaikan upaya basa-basi itu dan memperhatikan sesuatu yang lebih penting. Tidak memanfaatkan celah yang sengaja dia tinggalkan. Menjadi jelas bahwa ini adalah sebuah ujian, jadi sang pangeran menuntut jawaban langsung. Dia mengulangi pertanyaan itu, mengutip kebiasaan sebelumnya, ingin tahu apakah pemuda itu adalah seorang pembunuh. Van menjawab bahwa Helene lah yang mengajarinya teknik-teknik itu dan semua bentuk pertarungan tangan kosong lainnya. Dalam hati, dia meminta maaf karena menggunakan namanya. Ekspresi Heinz langsung berubah begitu mendengar rekomendasi si Garuda datang dari keluarga Steinhardt. Ralph mulai menjelaskan bahwa kadipaten ini bukan keluarga bangsawan biasa. Van sudah menduga bahwa Helene adalah orang yang istimewa. Tanpa mengetahui detailnya, sang pangeran menjelaskan bahwa dia dikenal sebagai Nona Bunga Es. Berada di peringkat atas siswa terbaik di akademi, masuk akal jika salah satu muridnya luar biasa. Terlebih lagi, keluarga Steinhardt adalah yang tertua, yang mengabdi pada kerajaan, yang menyingkirkan kemungkinan pengiriman pembunuh bayaran. Heinz masih bertanya bagaimana Van mendapatkan rekomendasi itu, tetapi anak itu tidak banyak bicara. Menurut pandangan pangeran, surat itu diberikan untuk membina calon pelayan keluarga di masa depan. Setelah melihat kemampuan Van, Heinz berkomentar bahwa dia juga akan merekrutnya jika dia datang lebih awal. Selain itu, jika memang ada sesuatu yang mengejarnya, dia yakin itu adalah monster itu sendiri. Pangeran mengakui dia tidak tahu bagaimana makhluk itu bisa muncul di sana. Namun, karena semua orang telah membantu untuk keluar hidup-hidup, Heinz berterima kasih kepada mereka. Bagi para bangsawan, itu adalah kehormatan tertinggi yang bisa didapat. Tapi bagi Van, itu tidak berarti banyak. Sekali lagi, Falk meminta kesabaran dan menyuruh anak itu untuk berhenti bersikap tidak sopan. Alih-alih mencari pengakuan, sang protagonis bereaksi dengan ketidakpedulian total. Semua ini hanya membuat Heinz semakin penasaran dengan anak aneh itu. Kembali ke pintu masuk hutan, para kandidat yang lulus mulai berkumpul. Sementara itu, mereka yang gagal meratap dalam diam. Penguji kedua menghitung, dan yang pertama memberitahu bahwa, termasuk pangeran, 4 orang masih hilang. Informasi itu membuat penguji kedua gelisah, takut terjadi sesuatu yang salah. Awalnya, hutan itu hanya dihuni monster yang bisa dikalahkan oleh Heinz. Dia tidak pernah ingin pangeran terluka oleh sesuatu yang dia sebabkan sendiri. Pada saat itu, seseorang muncul dari pepohonan, membuat penguji lega yang mengira itu adalah Heinz. Namun, yang pertama muncul adalah Van, mengejek, bertanya apakah semua orang berkumpul untuk menyambutnya. Berbeda dengan rekannya, reaksi pertama penguji kedua adalah bertanya bagaimana anak itu masih hidup. Penguji pertama tidak mengerti ucapan itu, dan Van bertanya apakah seharusnya dia tidak hidup. Dengan cepat, penguji itu mengelak, mengatakan dia hanya terkesan. Sang protagonis membalas, menyatakan bahwa bukan hanya dia yang terkejut. Tepat di belakangnya, teman-teman bangsawannya muncul membawa tubuh monster itu, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Itu adalah kepala monster bertaring yang menyerang mereka di dalam hutan yang dibawa sebagai bukti. Meskipun tahu persis mengapa, kedua penguji berpura-pura terkejut saat melihat monster itu. Namun, nada bicara penguji kedua terdengar hampir seperti tuduhan. Penguji pertama memintanya untuk mengulang, dan lagi-lagi yang lain bersembunyi di balik kata mengesankan. Heinz kemudian angkat bicara menggambarkan konfrontasi itu sebagai pertempuran yang luar biasa. Melihat pangeran di sana, penguji kedua hampir panik. Ketika ditanya, Heinz menjelaskan bahwa, secara kebetulan, dia berada di dekat pertarungan itu.
Ini adalah bencana bagi penguji kedua yang telah mengirim monster itu dan akan dieksekusi jika hal ini terungkap. Pangeran memperhatikan kegugupannya, dan untuk ketiga kalinya, penguji itu menggunakan alasan terkejut. Meskipun mendoakan umur panjang bagi kerajaan, sikapnya sudah tampak terlalu mencurigakan. Sejujurnya, Haynes menyatakan bahwa dia hanya sedikit berpartisipasi dalam pertempuran. Dia menegaskan bahwa kemenangan itu adalah hasil kerja ketiga kandidat, terutama Van. Para penguji tidak bisa mempercayainya, begitu juga dengan siswa lain di sekitarnya. Ralph sengaja memuji sang protagonis. Falk secara terbuka mengakui bahwa dia mengikuti perintahnya selama pertarungan. Penguji kedua bergumam bahwa ini tidak mungkin bagi seorang Garuda. Namun, dengan rekomendasi dari keluarga Steinhardt, bahkan pangeran pun tidak menganggapnya aneh. Van tahu bahwa Helene tidak pernah mengajarinya semua itu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Persetujuan publik dari Haynes yang digabungkan dengan surat itu mulai mengubah opini umum. Penguji pertama kemudian membungkuk sebagai tanda terima kasih kepada sang protagonis. Sebagai abdi kerajaan, dia mengucapkan terima kasih karena telah melindungi pangeran. Van mencoba menjelaskan bahwa dia tidak membela siapapun. Dia hanya bertahan hidup. Meskipun begitu, dia menunjukkan bunganya yang langsung ditiru oleh dua lainnya. Para penguji saling bertatapan, dan menjadi jelas bahwa penguji kedua harus bertindak. Dia memanggil nama pangeran diikuti oleh dua bangsawan yang lulus. Akhirnya, dengan ketidaknyamanan yang terlihat, dia juga memanggil kandidat terakhir. Dengan suara bergetar, dia mengumumkan Van lulus ujian masuk. Dengan demikian, secara kacau, anak itu berhasil mengamankan tempatnya di akademi. Mengenai kemunculan monster itu, penguji pertama yang mengurus semua birokrasinya, beberapa hari kemudian, di hadapan generasi baru yang berbakat, direktur menyatakan bahwa akademi mencari lebih dari sekadar keterampilan. Menurutnya, yang terpenting adalah kebangsawanan sejati untuk menjadi pedang dan perisai kerajaan. Van tidak pernah membayangkan berada di antara para bangsawan di kehidupan masa lalunya. Itu hanyalah sebuah langkah kecil. Namun, itu mewakili awal dari tujuannya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kaumnya. Dari ketinggian lokasi upacara, Helene menyaksikan semuanya dengan kebanggaan di wajahnya. Setelah memastikan semuanya berjalan lancar, Helene menuju ke tempat yang memanggilnya. Dia memasuki sebuah ruangan mewah di mana, di antara 5 kursi, 1 disediakan untuknya. Dari semua indikasi, semua anggota penting dari kelompok itu sudah hadir. Di antara mereka ada Putri Pedang, Carina Luthier, juga hadir ahli strategi perak Emilia Rodenbald. Keheningan yang elegan datang dari Arnulf Clauvius, yang menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk membahas satu-satunya masalah bersama. Pangeran ke-8, Onus Varenia, melengkapi kelompok itu yang bertanggung jawab untuk menangani kekuatan asing. Jauh di lubuk hati, Helen sudah tahu persis tentang apa masalahnya. Emilia dan Arnulf setuju bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Untuk pertama kalinya sejak didirikan, akademi telah menerima seorang siswa keturunan Garuda. Carina mengeluh bahwa sekolah menjadi terlalu toleran, pendapat yang sama dengan Pangeran ke-8. Lebih dari itu, Onus ingin tahu mengapa rekomendasi itu datang dari salah satu dari 5 mahkota cemerlang. Jelas bahwa dia menuntut penjelasan, dan keputusan Helene sekarang menempatkannya dalam posisi yang sulit. Akademi mengumpulkan putra dan putri bangsawan, semua dengan kekuatan sihir yang besar dan harga diri yang tinggi. Ketika harga diri itu berbenturan, konflik tidak dapat dihindari. Untuk menahan kekacauan ini, sekelompok siswa idealis mengambil peran sebagai 5 mahkota cemerlang. Sekali lagi, Pangeran ke-8 mempertanyakan apa yang dipikirkan Helene dengan merekomendasikan seorang Garuda. Dia menjawab bahwa dia hanya mengakui kekuatannya, sesuatu yang dianggap Carina tidak masuk akal. Menurut pandangannya, kaum Garuda dikutuk oleh para dewa karena tidak memiliki kekuatan sejati. Emilia setuju, menyatakan bahwa tidak ada pedang atau perisai untuk kerajaan tanpa sihir. Onus mendukung gagasan ini karena itu adalah pemikiran umum di dalam negeri. Helen bagaimanapun menyebutnya pandangan yang terlalu nyaman digunakan oleh mereka yang tidak mau berpikir lebih jauh. Komentar itu menyinggung pangeran yang merasa tersinggung. Arnulf kemudian menyarankan sesuatu yang sederhana. Uji anak itu dan ambil kesimpulan mereka sendiri. Onus menyukai usulan itu dan menanyakan pendapat Helen. Jika Van terbukti lemah, rekomendasinya akan dipertanyakan tetapi gadis itu tidak menentang. Namun, dia memperingatkan bahwa siapapun yang dikirim tidak boleh meremehkannya atau mereka akan berakhir dipermalukan. Anehnya, Carina menawarkan diri untuk menguji kemampuan anak itu secara pribadi. Pangeran tidak menyangka seseorang dari 5 kursi itu mau mengurus hal ini. Helen bertanya apakah ada sesuatu tentang Van yang menarik perhatiannya. Carina dengan dingin menjawab bahwa dia hanya ingin menghancurkannya untuk menggoyahkan sikap percaya diri Helene. Kembali ke rutinitas sekolah sang protagonis, lingkungan sekitarnya dipenuhi percakapan tentang kelas dan tugas yang belum selesai. Sudah seminggu sejak pendaftarannya di akademi. Sejak saat itu, secara tak terduga, Van hidup dalam kedamaian relatif meskipun ada beberapa provokasi sesekali.
Suatu hari di kelas, guru yang paling sombong bertanya apakah Van bisa menjelaskan teori 4 elemen dalam sihir. Keheningan langsung menyelimuti. Pertanyaan itu jauh di atas level kelas. Guru itu sendiri sudah berpikir untuk mundur. Lagi pula, menurutnya kaum Garuda bahkan tidak bisa membaca. Namun Van menjawab bahwa itu adalah metode untuk menstabilkan 4 faktor dasar, aliran, kepadatan, resonansi, dan fiksasi. Dia menambahkan bahwa teori itu mencegah stagnasi sihir, memulihkan energi, dan menjadi dasar formula modern sambil tersenyum. Setelah demonstrasi ini, pelecehan yang terus-menerus berhenti begitu saja. Terlebih lagi, Van sekarang punya teman seperti Ralph yang muncul menepuk punggungnya dan mengajaknya makan siang. Van berkomentar bahwa dia sedikit khawatir tentang dia dan Falk. Ketika Ralph bertanya mengapa, sang protagonis hanya mengajaknya ke kafetaria. Jawaban itu membuat temannya, paling tidak, bingung. Masa damai yang singkat ini berakhir ketika seorang gadis muncul di belakang mereka berdua. Van langsung bertanya apa maunya, tapi situasinya tampak sepele karena mereka hanya tak sengaja bersenggolan. Untuk menghindari masalah, keduanya meminta maaf dengan sopan. Tiba-tiba, gadis itu menodongkan pedang ke leher sang protagonis, membuat Ralph panik. Dia mengklaim bahwa rakyat biasa berlutut di hadapan bangsawan. Menurutnya, dalam kasus seorang Garuda, paling tidak yang bisa dilakukan adalah mencium tanah. Van dengan tenang menjawab bahwa tidak ada alasan untuk itu karena semua orang di sana adalah murid. Gadis itu bersikeras untuk mengingatkannya akan posisinya dalam hierarki itu. Bahkan sebagai seorang senior, Ralph menegaskan bahwa intimidasi ini sudah keterlaluan. Dia menyatakan bahwa dia tidak berniat menumpahkan darah selama Van menunjukkan kepatuhan yang sesuai dengan statusnya, sesuatu yang jelas tidak akan terjadi. Rasa hormat dasar antara senior dan junior memang masuk akal, tetapi ketika seseorang mencoba memaksakan hierarki itu dengan kekerasan, Van merasa ingin melakukan hal sebaliknya. Ketika dia bersandar pada pedang gadis itu, dia menarik kembali bilahnya untuk mencegah Van memegangnya. Meski begitu, Van berhasil memelintir senjata itu dan mendorongnya kembali. Kuda-kudanya goyah dan secara refleks gadis itu mengencangkan tinjunya. Dengan itu, berat tubuhnya jatuh pada bilah tipis itu, membuatnya mudah patah seperti sayuran di bawah pisau tajam. Logam itu patah saat kombinasi bengkokan dan pelintiran mencapai batas tegangan materialnya. Van bertanya apakah dia mencampurkan seng ke dalam pedang dan berkomentar dengan sedikit jijik bahwa sungguh sial diancam oleh senjata biasa. Pedang seng murah dan tahan benturan bagus untuk latihan tetapi buruk dalam pertarungan sungguhan. Gadis itu menjawab bahwa bilah asli tidak diizinkan di kampus dan mengingatkannya bahwa dia bukan bagian dari 5 mahkota. Bagaimanapun, baginya, bagiannya di sana sudah selesai. Pada saat itu, setelah Van membuktikan kekuatannya, Karina muncul menuntut hukuman karena tidak menghormati senior dan merusak properti orang lain. Ralph hampir tidak percaya bahwa sang putri pedang ada di sana secara langsung. Van, di sisi lain, mengenali sosok itu dari sejarah berdarah di medan perang, di mana ribuan orang telah tewas di tangannya. Ini membuatnya bertanya-tanya apa yang dilakukan orang seperti dia di dalam akademi. Dalam kehidupan pertamanya sebagai seorang pembunuh, beberapa pemberontakan telah mengguncang kerajaan. Di balik layar ada faksi militan sisa dari sekte pemurnian yang dikenal sebagai lingkaran pemusnahan putih. Di antara anggotanya yang paling ditakuti adalah Karina, seorang pendekar pedang iblis yang bertanggung jawab atas kematian pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kerajaan menghancurkan lingkaran itu dengan pengorbanan besar, kekacauan yang ditinggalkan memicu perang suksesi takhta. Van pernah melihatnya sekali saja di medan perang. Sampai hari ini, dia tidak mengerti mengapa musuh lama kerajaan sekarang ada di akademi. Memecah keheningan, Karina mengumumkan bahwa dia harus memberikan hukuman tambahan. Menurutnya, menghadapi seorang senior dalam diam juga merupakan tanda tidak hormat. Van segera meminta maaf, mengklaim dia tidak mengenalinya sebagai atasan. Jawaban itu hanya membuatnya semakin jengkel. Ralph mencoba menjelaskan dengan cemas bahwa dia adalah bagian dari 5 mahkota cemerlang. Van mengaku bahwa dia bahkan tidak tahu apa artinya itu. Secara singkat, mereka menjelaskan bahwa 5 mahkota adalah dewan disipliner yang terdiri dari siswa-siswa terbaik. Karina telah menjadi bagian dari kelompok itu sejak dia mendaftar di akademi pada usia 13 tahun. Van menunjukkan keterkejutan yang tulus dan gadis itu berterima kasih atas reaksinya. Jelas bahwa dia berasal dari kalangan bangsawan tinggi dengan statusnya yang dirahasiakan setelah menjadi pemberontak. Sang protagonis berpikir sejenak bahwa ini bisa menjadi kesempatannya untuk melenyapkannya dan mencegah pemberontakan di masa depan. Jika itu terjadi, perang suksesi tidak akan pernah dimulai, dan Heinz tidak akan pernah naik takhta. Tetap saja, Karina melanjutkan pidatonya tentang hukuman, menyatakan bahwa melantur di hadapannya adalah penghinaan lain. Van mengambil posisi bertahan. Pada saat itu, dia memperingatkannya bahwa dia akan membuatnya ingat mengapa dia diizinkan menggunakan pedang asli.
Posisi itu khas darinya sebelum serangan eksekusi cepat yang terlalu cepat untuk dilihat. Ralph berteriak agar Van meminta maaf saja. Sang protagonis mendorong temannya menjauh dan mengatakan dia juga perlu memastikan sesuatu. Karina menganggap itu langkah yang bodoh. Keduanya saling menatap dari sisi berlawanan aula sementara siswa lain menonton dengan tegang. Dalam sekejap, Karina muncul di sisi lain, sudah dengan pedang tersarung sementara Van jatuh terluka. Ralph bergegas untuk membantu temannya, tetapi gadis itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Alih-alih melanjutkan, dia memutuskan untuk menunda hukumannya. Menurutnya, Van bukanlah seseorang yang pantas dimusnahkan segera. Keduanya meninggalkan aula, meninggalkan anak laki-laki itu terluka dan gelisah. Beberapa menit kemudian, bawahan Karina mempertanyakan mengapa dia mengampuni pemula itu. Sudah jauh, Karina akhirnya mengungkapkan kondisinya dan jatuh berlutut di tanah. Dia tidak mengampuninya karena belas kasihan, tetapi karena dia juga terluka. Yang mengejutkan rekannya, Karina telah membaca tentang sesuatu yang mirip di buku bela diri yang disebut titik tekan. Rasa sakit yang dirasakannya membuat setiap gerakan yang benar menjadi sulit. Seorang bawahan bertanya apakah keduanya saling bertukar pukulan langsung. Karina tahu dengan sangat yakin bahwa bukan seperti itu kejadiannya. Saat dia mendekat, dia berniat menyerang leher anak laki-laki itu. Namun Van menunduk pada saat terakhir dan menyerang balik, langsung mengincar titik vital tanpa ragu-ragu. Refleksnya adalah mundur secara naluriah untuk menghindar, yang akhirnya membelokkan jalur pedangnya. Sementara itu, tangan sang protagonis bergerak dengan presisi mutlak menuju titik tekan. Itu adalah awal dari serangan gabungan, sebuah teknik yang hanya diajarkan di sekolah pedang tertentu, sesuatu yang seharusnya tidak pernah diketahui Van. Bagi sang bawahan, Karina menang karena masih bisa berdiri. Dia menyatakan kemenangan itu jelas, dan Karina setuju dengan lantang. Namun, di lubuk hatinya, dia tahu betul bahwa itu tidak benar. Lagi pula, serangan ke titik tekan tidak mematikan, yang berarti Van mencoba mengalahkannya tanpa menyebabkan cedera serius. Dalam konfrontasi sungguhan, hasilnya akan berbeda. Terlebih lagi, dia telah meremehkannya. Merasa jengkel, Karina menegaskan bahwa lain kali, dia akan jauh lebih siap. Kembali ke sudut pandang protagonis, saat Ralph menggendongnya, dia bertanya tentang detail yang ingin dipastikan oleh Van. Dia bilang dia khawatir dan, tentu saja, penasaran. Namun, anak laki-laki itu tidak terlalu menganggap penting masalah tersebut. Meskipun kata-katanya kasar, Karina tidak menggunakan pedang asli, dan sihirnya berbeda dari masa terornya. Itu memperjelas adanya tingkat belas kasihan tertentu. Van bahkan berkomentar, hampir sambil lalu, bahwa dia ternyata baik hati. Pertarungan itu berfungsi untuk memastikan bahwa Karina yang sekarang tidak sama seperti di masa lalu. Saat mereka menuju ke ruang kesehatan, Van berpikir bahwa mungkin saja untuk mengubahnya alih-alih membunuhnya. Keesokan harinya, sang protagonis memasuki ruang kelas dan berjalan ke mejanya seperti biasa. Namun dia menyadari terlalu banyak mata yang tertuju padanya. Dia duduk di tempatnya yang biasa dan menyendiri, tetapi mulai mendengar bisikan tentang dirinya yang menantang salah satu dari 5 mahkota. Hal ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Tak lama kemudian, Ralph dan Falk muncul, menyuruhnya untuk mengabaikan orang-orang bodoh itu. Keduanya tampak bertekad untuk membantunya meminta maaf. Van menegaskan bahwa itu bukan niatnya. Dia berkomentar bahwa saat mereka bertemu, mereka tidak terlihat begitu usil. Meski begitu, dia berterima kasih atas perhatian mereka dan mengatakan akan menanganinya sendiri. Jika dia ingin menghindari tragedi di masa depan, dia harus menghadapi Karina sekarang. Bagaimanapun, dia tidak percaya ada yang perlu ditakuti dari para siswa komite disiplin. Pada saat inilah wanita bunga es muncul, meminta untuk berbicara dengan Van. Tentu saja, sang protagonis bertanya mengapa karena kelas akan segera dimulai. Helen hanya bersikeras, mengatakan bahwa percakapan itu tidak akan lama. Didorong oleh rasa ingin tahu, Van setuju, dan keduanya meninggalkan ruangan bersama. Hal ini menimbulkan kejutan, karena tidak hanya dia mengenal wanita bunga es, tetapi dia juga berbicara dengannya dengan santai. Kemudian, di tempat yang tenang, Helene menjelaskan bahwa dia ditugaskan untuk menguji kemampuannya. Van berkomentar bahwa ini seharusnya dikatakan sejak awal. Dia meminta maaf, menyatakan bahwa dia tidak menyangka situasinya akan memanas begitu cepat, terutama mengenai tindakan Karina. Helene menggambarkannya sebagai puncak di antara para bangsawan dan pemimpin masa depan keluarga Luthier meskipun usianya masih muda. Meski begitu, Van mengatakan dia tidak melihatnya hanya sebagai seorang jenius. Dia menjelaskan bahwa dia merasa Karina telah membuang segalanya kecuali pedang. Helene terkejut mendengarnya, tetapi mengakui itu benar. Awalnya, Karina hanyalah anak haram dari keluarga Luthier. Dia bahkan tidak bisa mempelajari etiket dasar bangsawan. Namun, pada usia 10 tahun, dia mengalahkan kakak laki-lakinya yang berusia 17 tahun dalam duel biasa. Dia adalah pewaris yang sah. Karena bakatnya dengan pedang, Karina mulai diperlakukan sebagai putri resmi. Namun, dia tumbuh dikelilingi oleh rasa iri dan tanpa kasih sayang. Mengenai bagaimana dia tahu semua ini, Helen berkomentar bahwa para bangsawan suka bergosip.
Meski begitu, sebelum Karina masuk akademi, Helene melihatnya sendirian di sebuah acara. Dia menjaga jarak dari semua orang, menatap ayahnya dari belakang dengan tatapan kosong untuk seseorang yang begitu muda. Van menyarankan agar dia seharusnya berbicara dengan Karina saat itu. Helene menjawab bahwa dia tidak bisa. Karena keduanya berasal dari keluarga besar, pendekatan paksa apapun akan dianggap sebagai penghinaan politik. Van menganggap itu situasi yang sangat bermasalah. Helen mengakui bahwa sebelumnya dia terikat oleh ikatan itu. Karina, di sisi lain, tampaknya tidak peduli. Dia selalu punya firasat bahwa gadis itu suatu hari nanti bisa mengikuti jalan yang berbahaya. Van lalu bertanya apa yang akan Helen lakukan jika itu terjadi. Dia menjawab bahwa dia akan menghentikannya karena dia telah lari dari tanggung jawab itu terlalu lama. Pada saat itu, sang protagonis akhirnya mulai memahami segalanya. Keterampilan Helen sebagai penyihir setara dengan para pahlawan lainnya, tetapi namanya tidak pernah terungkap. Dia mungkin mencoba menghentikan Karina ketika gadis itu menjadi pemberontak dan akhirnya tewas dalam konfrontasi itu. Bahkan tanpa sempat membangun reputasinya sendiri, sambil mengatakan hal-hal yang mampu menyentuh siapapun, Helen meminta Van untuk tidak memperlakukannya seperti orang yang patut dikasihani. Dia menjawab bahwa dia mengerti, tetapi mengakui bahwa mendengar cerita itu hanya membuatnya lebih termotivasi. Sekarang dia bertekad untuk menghancurkan penyesalan apapun yang mungkin dibawa Karina. Sebelumnya tidak ada yang bisa menghentikannya, tetapi sekarang Van memiliki kesempatan nyata untuk membasmi kejahatan sampai ke akarnya. Jauh di lubuk hati, Helen mengaku bahwa dia mungkin berharap mendengar hal itu. Dia bertanya apakah pemuda itu sudah punya rencana. Van menjawab bahwa dia tidak akan pernah bertindak tanpa rencana. Ketika ditanya apa rencananya, dia meminta Helen untuk mengikutinya setelah kelas. Setelah kegiatan berakhir, teman-teman sekelas sang protagonis juga mencarinya. Falk berkomentar bahwa mereka terlalu ikut campur dalam hidupnya. Ralph, di sisi lain, mengakui rasa penasarannya tentang hilangnya Van setelah bertemu Helen dan Falk setuju. Tak lama kemudian, keduanya melihat sang protagonis jauh di depan. Namun, dia tidak sedang berdiri diam. Dia berada di tengah pertarungan melawan wanita bunga es itu sendiri. Keduanya terlempar ke belakang oleh kekuatan benturan. Helene dengan sinis bertanya kemana Van melihat dan mengaktifkan sihir esnya, Taman Seribu Duri. Ralph dan Falk dibuat terdiam. Van memposisikan dirinya di depan mereka pada saat-saat terakhir.